Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada saat ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang evaluasi kurikulum, di mana Pak Harfi Utayan sebagai dosen pengampu kami. Adapun kami dari kelompok 4 yaitu yang pertama Artiani Zebua, yang kedua Flora Gracia Borukaro, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Grace Roni Anwar Lase, dan yang keempat yaitu Margareta Judika Sianturi. Baik, kita langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh teman kami, Margaret. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari materi yang pertama, yaitu konsep dan modul evaluasi kurikulum. Yang pertama, pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan proses untuk menilai sejauh mana kurikulum masih relevan dan dapat diterapkan. Tujuan dari evaluasi kurikulum itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh sekaligus menilai seberapa efektif, efisien, relevan, dan layaknya program kurikulum tersebut dijalankan. Baik, di sini prinsip evaluasi kurikulum itu yang baik. Adapun prinsip evaluasi kurikulum yang baik harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan, kedua mencakup seluruh komponen secara menyeluruh atau komprehensif, dan yang ketiga itu dilaksanakan secara objektif. Nah, model-model evaluasi kurikulum yaitu yang pertama model discrepancy oleh Malcolm Profus. Kedua, model kontingensi kongruensi oleh Robert Stein. Yang ketiga, model CEPP oleh Daniel Suflebeam. Yang keempat itu model surrogate experience oleh Kemis. Yang kelima yaitu model studi kasus STEC. Baik, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Arti Zebua. Baik, materi selanjutnya yaitu ada prosedur dan teknik evaluasi kurikulum. Nah, prosedur evaluasi kurikulum ini dirancang untuk menjamin bahwa proses pembelajaran berjalan efektif melalui serangkaian langkah yang tertata dan menyeluruh. Teknik evaluasi merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan evaluasi, yaitu memperoleh informasi mengenai peserta didik. Nah, agar proses evaluasi berjalan efektif, seorang evaluator harus memahami dan menguasai teknik evaluasi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada perencanaan evaluasi kurikulum, di mana perencanaan kurikulum merupakan sebuah proses sistematis yang mencakup berbagai tahapan dan strategi untuk merancang program pendidikan yang terstruktur dan efektif. Dan yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data, di mana terbagi atas studi dokumentasi, angket, wawancara, serta observasi. Selanjutnya itu ada validasi dan reliabilitas instrumen, di mana validitas dan reliabilitas merupakan aspek penting dalam evaluasi instrumen. Dalam jurnal evaluasi pendidikan, validitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dapat mengukur apa yang memang seharusnya diukur. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi. A. Analisis data evaluasi kurikulum. Analisis data evaluasi kurikulum merupakan langkah awal yang krusial dalam menilai efektivitas dan relevansi suatu kurikulum dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman. Metode analisis yang digunakan bisa bervariasi tergantung pada tujuan evaluasi dan jenis data yang dikumpulkan. B. Penafsiran hasil evaluasi kurikulum. Tahap penafsiran merupakan lanjutan dari proses analisis data, di mana hasil evaluasi mulai dipahami dalam konteks implementasi kurikulum. Yang C. Rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi kurikulum. Berdasarkan hasil penafsiran, rekomendasi disusun untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata. D. Studi kasus pengambilan keputusan berdasarkan evaluasi kurikulum. Studi kasus menjadi alat penting dalam menggambarkan bagaimana evaluasi kurikulum diterapkan dalam konteks nyata. Studi ini menunjukkan bagaimana data evaluasi dapat diubah menjadi dasar keputusan yang strategis. Baik, mungkin sekianlah presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu
Evaluasi kurikulum merupakan proses penting dan strategis dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kurikulum yang diterapkan mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Evaluasi ini tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mencakup seluruh komponen dan tahapan kurikulum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap peserta didik. Dalam pelaksanaannya, evaluasi kurikulum dapat menggunakan berbagai pendekatan seperti goal-oriented, discussion-oriented, dan goal-free evaluation, serta dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Model evaluasi seperti CIPP atau Context Input Process Product sangat membantu dalam memberikan gambaran menyeluruh terhadap keberhasilan atau kekurangan dari suatu kurikulum. Dengan memahami secara menyeluruh prinsip, model, jenis, serta fungsi evaluasi kurikulum, pemangku kepentingan di bidang pendidikan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memperbaiki dan pengembangan kurikulum ke arah yang lebih relevan, adaptif, dan bermakna bagi perkembangan peserta didik. Sekian kami ucapkan. Terima kasih.